Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alwi Setiawan dari program studi Perbankan Syariah kelas 5H, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan NIM 0302182187. Nah, tujuan pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah penganggaran yang diampu oleh Bapak Arsyah Irdiansyah MSI. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi yang saya kuasai tentang beberapa materi yang telah diajarkan oleh Bapak Arsyah Irdiansyah. Nah, untuk kali ini saya akan membawakan materi tentang anggaran operasional. Langsung saja, anggaran operasional merupakan rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Nah, anggaran operasional ini mencakup beberapa hal. Yang pertama itu ada penjualan, ada produksi, ada pembelian bahan, ada biaya tenaga kerja, biaya overhead, ada biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, laba, dan lain sebagainya. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dari proses penyusunan anggaran. Nah, tahapan pertama itu melakukan data penjualan. Nah, data penjualan ini dapat diperoleh melalui analisis dan survei ke lapangan langsung. Nah, di lapangan langsung kita dapat menganalisis dan mensurvei bagaimana tingkat inflasi, tingkat pendapatan masyarakat bagaimana, daya beli masyarakat, kondisi keuangannya gimana, kondisi keuangan perusahaannya gimana, lingkungan gimana, dan lain sebagainya. Nah, di tahapan yang kedua kita akan mendapatkan ramalan penjualan. Nah, di ramalan penjualan ini perusahaan dapat dari data penjualan tersebut, perusahaan dapat menerka-nerka kira-kira barang apa saja sih yang dapat diproduksi dan peningkatannya itu bagaimana. Untuk tahapan ketiga yaitu anggaran penjualan. Nah, dari ramalan penjualan tersebut perusahaan dapat menyusun anggaran penjualan. Anggaran penjualan itu bertujuan untuk menghitung bagaimana seluruh dari anggaran tersebut dicantumkan, mulai dari produksinya bagaimana, distribusinya bagaimana, dan mungkin biaya-biaya lainnya. Di tahapan yang keempat yaitu anggaran produksi. Di anggaran produksi ini lebih ke bagaimana produk tersebut dapat dibentuk atau dibuat. Anggaran itu harus dibuat. Untuk tahapan yang kelima yaitu anggaran biaya produksi. Nah, di anggaran biaya produksi ini itu termasuk ke bahan bakunya bagaimana, berapa, apa aja, terus tenaga kerja yang dibutuhkan itu berapa banyak, siapa-siapa aja, dan berapa lama itu dapat diberlakukan. Untuk selanjutnya anggaran biaya operasi. Nah, di anggaran biaya operasi ini lebih ke bagaimana cara perusahaan tersebut melakukan pemasaran dari produknya. Nah, pemasaran tersebut dapat berupa packing dan lain sebagainya. Nah, dari anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya produksi, dan anggaran biaya operasi tersebut, perusahaan dapat membuat anggaran laba. Anggaran laba dapat menentukan apakah dari anggaran-anggaran tersebut kita dapat memperoleh keuntungan berapa, kira-kira berapa gitu kan, dapat kita peroleh keuntungannya. Terus tahap terakhir dari anggaran laba tersebut kita dapat membuat suatu perencanaan berupa laporan keuangan tahunan. Nah, ini berguna untuk mengambil keputusan perusahaan untuk membuat anggaran di kemudian hari. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran operasi bulanan. Nah, di anggaran operasional bulanan ini tidak bisa kita langsung dibagi 12. Misalnya anggaran laporan keuangannya itu kan sebesar 1 tahun biasanya kan, nggak bisa langsung kita bagi 12.
Itu ada beberapa faktor yang harus kita tinjau. Di antaranya itu dari anggaran produksi bagaimana, terus dan lain sebagainya. Secara umum itu anggaran operasional bulanan memiliki sistematika. Yang pertama itu anggaran produksi, terus yang kedua itu anggaran kebutuhan bahan baku, yang ketiga anggaran pembelian bahan baku, yang keempat anggaran biaya tenaga kerja bahan baku, yang kelima anggaran biaya overhead, dan lain sebagainya. Untuk contoh kasus dari anggaran operasional bulanan ini saya ambil dari PT Angkasa Tekstil. Teman-teman bisa lihat contoh kasusnya pada gambar berikut. Nah, pada gambar tersebut dijelaskan bahwa PT Angkasa Tekstil ini berlokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Nah, PT Angkasa Tekstil ini menjual 3 jenis produk yang berbeda dengan kode 1A1, 2B2, dan 3C3. Nah, dari kasus tersebut dirincikan beberapa tahapannya, itu ada sekitar 5. Nah, untuk membuat anggaran operasionalnya itu teman-teman bisa lihat yang pertama itu anggaran penjualan. Nah, di anggaran penjualan ini berisi tentang seberapa banyak sih volume dan harga yang kita keluarkan untuk membuat produk tersebut. Misalnya produk 1A1 volumenya sebesar 20.000, harganya 35.000, jadi nilainya sebesar 700 juta rupiah. Untuk produk 2B2 itu volumenya sebesar 40.000, harganya sebesar 32.000, itu nilainya 1.280 juta rupiah. Jadi begitu pula dengan produk 3C3. Jadi total dari anggaran penjualannya itu sebesar 3.780 juta rupiah. Nah, di anggaran produksi juga seperti itu. Untuk melihat seberapa banyak volume penjualan yang terjadi pada bulan tersebut. Seperti pada produk 1A1, volume penjualannya tadi kan sebesar Rp20.000. Nah, persediaan pada bulan Januari tanggal 1 itu sebesar 2.000, sedangkan persediaan pada bulan Desember tahun 2020 itu sebesar 3.500 rupiah. 3.500. Nah, volume penjualan itu diperoleh melalui persediaan di akhir periode dikurangi persediaan di awal periode, ditambah dengan volume penjualan. Hasilnya sama dengan 3.500 dikurangi 2.000 sama dengan 1.500, ditambah dengan volume penjualannya sebesar 20.000. Hasilnya sama dengan 21.500. Begitu juga untuk produk 2B2 dan 3C3. Untuk selanjutnya anggaran kebutuhan bahan itu dapat diperoleh melalui teman-teman bisa lihat sudah dijelaskan, itu bahannya ada 3. Yang pertama itu kain, plastik, dan karet. Untuk tiap-tiap produk itu beda-beda ya, memakai bahan bakunya. Misalnya 1A1 itu pakai kainnya 0,5 per meter. Untuk 2B2 itu sama setengah meter, 3C3 setengah meter. Untuk plastik 1A1 yang 0,4 meter, 2B2 setengah meter, 3C3 sebesar 0,6 meter. Nah, untuk biaya kebutuhan baku 1A1 itu totalnya dari kain 10.750, untuk plastiknya 8.600, untuk karetnya 15.050. Untuk totalnya yang dibutuhkan untuk membuat produk tersebut, kain sebesar 61.250, untuk plastik sebesar 65.000, untuk karet sebesar 101.750. Untuk anggaran pembelian bahan itu dari jumlah bahan yang diperlukan tadi dikurangi persediaan yang ada, dikalikan volume pembelian, dikalikan harga. Hasilnya untuk seluruhnya sebesar 734
juta rupiah. Untuk anggaran tenaga kerja, produk 1A1 membutuhkan tenaga kerja sebesar 4 jam per unit per hari itu ya. Jadi totalnya itu 86 jam kerja untuk produk 1A1 sebesar 86.000, produk 2B2 sebesar 126.000, 3C3 sebesar 118.000. Tadi per jam kerja itu tiap produk itu sama sebesar 6.000 rupiah. Jadi nilai dari anggaran tenaga kerja untuk produk 1A1 sebesar 516 juta, produk 2B2 sebesar 756 juta, produk 3C3 sebesar 708 juta, totalnya 1.602 juta rupiah. Untuk biaya overhead itu sama, teman-teman bisa lihat, itu totalnya sebesar 660 juta. Untuk biaya komersil itu ada dua ya, total biaya pemasaran dan total biaya tetap. Total biaya pemasaran terdiri dari biaya iklan, biaya gaji, biaya angkutan penjualan, itu totalnya sebesar 236 juta rupiah. Sedangkan biaya aktiva tetap itu terdiri dari gaji direksi, gaji pegawai administrasi, listrik, air, dan telepon, dan penyusutan aktiva tetap. Itu jika dijumlahkan total biaya tetapnya sebesar 241 juta rupiah. Jadi anggaran biaya komersilnya itu total dari biaya pemasaran ditambah total dari biaya tetap sebesar 477 juta rupiah. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.